Puji Tuhan, kekasih Tuhan, mari kita berdoa untuk bersama-sama belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kesempatan yang indah di mana kami bisa belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, karena Yesus Kristus sendiri telah menyatakan langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan itu kekal adanya. Dan kami mau menyimpan firman Tuhan dalam lubuk hati kami yang paling dalam hati kami yang paling mendasar, agar firman Tuhan itu berakar, bertumbuh, berbuah, dan nama Tuhan Yesus dimasyurkan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus selalu memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Kekasih Tuhan, kita perlu memahami mengenai anugerah Tuhan. Dengan kita memahami, maka dengan demikian kita menyadari siapa kita ini. Kita manusia yang fana, manusia yang terbatas, banyak kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Disinilah betapa pentingnya kita memerlukan anugerah Tuhan. Sangat mendasar dan sangat penting supaya kita tidak menjadi sombong. Kekasih Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, semua manusia di dalam dosa, dari Adam dan Hawa sampai kepada kita semuanya. Di sini maka kita melihat semua keberadaan manusia di dalam dosa, di dalam keterbatasan, dan manusia juga ada di lingkungan yang berdosa ini. Kekasih Tuhan, kita masih ada di dalam dunia ini. Kita berada di atas daratan, bukan di awan-awan. Kita menghadapi kenyataan-kenyataan yang ada. Dinamika hidup ini, kesulitan, kesukaran, tawaran-tawaran, godaan-godaan, dan segala bentuk dari sekitar kita ini yang kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam dinamika hidup kita ini. Di sini, kekasih Tuhan, kita manusia yang terbatas. Belum lagi kita menghadapi bukan saja alam dunia ini, tetapi di baliknya juga ada alam roh, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam
surat Efesus pasal 6 ayat 12, bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging ini, melainkan perjuangan kita melawan iblis yang terorganisir. Ada pemerintah-pemerintahannya, ada penghulu-penghulunya, ada penguasa-penguasanya, ada roh-roh jahat di udara, roh-roh teritorial. Nah, di sini kekasih Tuhan, kita sangat membutuhkan anugerah Tuhan. Kita sangat memerlukan anugerah Tuhan. Kalau kita memperhatikan dalam perjanjian lama, ada beberapa contoh nyata tokoh-tokoh di dalam Alkitab, orang-orang kuat, mereka jatuh di dalam dosa. Kita perhatikan Simpson. Simpson punya kekuatan jasmani. Dia punya kekuatan jasmani. Tetapi kita lihat, karena tidak berjaga-jaga, mendengar rayuan dari Delila, apalagi dikatakan di dalam Alkitab, Delila ini terus-menerus tampak berhenti, pantang mundur, terus-menerus merayu. Itu tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim. Akhirnya kita lihat karena Simpson tidak berjaga-jaga, jatuh di dalam dosa. Kita perhatikan Raja Daud, seorang raja, punya kekuasaan, punya kedudukan, punya fasilitas, selalu menang di dalam peperangan, mempunyai prajurit-prajurit yang terlatih. Lihat, karena tidak berjaga-jaga. Ini mata melihat ketika dia ada di loteng istananya. Dia melihat Batseba dan timbul keinginan. Dibiarkan, akhirnya muncul pikiran buruk dan puncaknya siasat yang tidak baik. Uria, suami Batseba, ditempatkan di medan perang paling depan, tewas. Dan lihat, Daud dengan cara yang tidak baik ini mengambil Batseba sebagai istrinya. Kita lihat Salomo mempunyai hikmat pengetahuan yang luar biasa, tetapi karena kurang berjaga-jaga, karena keinginannya, lihat di sini, gengsi. Nah, ini keangkuhan hidup. Ketika dia di dalam kejayaannya, kemakmurannya, banyak upeti-upeti yang datang dari raja-raja sekitar kerajaannya. Ratu Seba sampai memuji-muji begitu rupa. Lihat, akhirnya juga menerima upeti-upeti perempuan-perempuan, dan akhirnya sekian banyak istri selirnya. Dan yang sangat prihatin, istri selirnya membawa Salomo kepada penyembahan berhala. Salomo jatuh di dalam dosa. Kekasih Tuhan, nah ini orang-orang kuat yang dicontohkan, peristiwa nyata. 3 orang kuat ini karena tidak membangun manusia rohnya, membangun manusia kedagingannya. Ketika menghadapi tantangan, tawaran-tawaran, godaan-godaan, tidak punya power, tidak punya kekuatan yang dari Tuhan, hanya mempunyai kekuatan jasmani saja. Lihat, akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah, ini sebagai ingatan, sebagai contoh bagi kita, jangan sampai
terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Disinilah kita memerlukan anugerah Tuhan. Kekasih Tuhan, apakah anugerah Tuhan ini? Apakah anugerah Tuhan? Apakah pengertian dari anugerah itu? Anugerah ini merupakan pemberian Tuhan, pemberian Allah, pemberian Bapa surgawi, pemberian cuma-cuma, tanpa pamrih, pemberian yang ikhlas. Ikhlas dalam pengertian firman Tuhan bukan saja menerima dengan ikhlas, tapi juga memberi dengan ikhlas, memberkati dengan ikhlas. Pemberian cuma-cuma yang dari Allah, dari Bapa surgawi, tanpa pamrih, tanpa syarat. Anugerah di sini kita yang tidak layak dilayakkan. Kita tidak layak karena keberdosaan kita dari sejak Adam dan Hawa sampai kepada kita semuanya. Harusnya kita dihukum, dimurkai karena dosa itu. Tetapi puji Tuhan, dan puji Tuhan, dan puji Tuhan, kita mendapat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus, dari pengorbanannya di kayu salib, berkorban untuk menanggung dosa kita, menanggung kelemahan-kelemahan kita, menanggung sakit penyakit kita. Kekasih Tuhan, kita lihat ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia harus menghadapi sanksi dosa itu. Manusia harus menghadapi keterbatasannya. Manusia harus menghadapi dia ada di lingkungan yang berdosa. Nah, di sini luar biasa Yesus Kristus menanggung dari pengorbanannya yang agung di kayu salib, menanggung dosa kita, menanggung kelemahan-kelemahan kita, menanggung sakit penyakit kita. Di sini saya katakan mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa di dalam Tuhan Yesus. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Keselamatan jiwa ini sangat mahal karena kita ditebus oleh darah Yesus, darah Yesus Kristus yang sangat agung dan mulia itu. Di dalam 1 Petrus, Rasul Petrus menulis betapa mahalnya darah Yesus, lebih mahal dari emas, perak, dan permata. Darah yang agung, darah yang suci, darah yang tidak bercacat celah. Lihat, darah itu tertumpah karena kasih yang agung dari Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kebinasaan selama-lamanya di lautan api neraka itu, di mana api yang tidak pernah padam, ulat-ulat, cacing-cacing yang tidak pernah mati, dan itu siksaan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dalam hidup kita ini kesempatan yang ada itu sangat berharga. Jangan kita disibukkan oleh materi, kekhawatiran, sakit hati, kebencian. Selagi kita masih hidup, itu adalah kesempatan. Ketika kita mati, maka kita harus bertanggung jawab untuk setiap kehidupan kita ini. Masa hidup kita ini, kita harus mempertanggungjawabkan perkataan kita, perilaku kita, kesetiaan kita, kasih kita, kesucian. Ini harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kekasih Tuhan, karena kita masih hidup di dunia ini, maka kita sangat memerlukan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Siapa kita ini? Manusia yang banyak kekurangan, manusia yang terbatas. Kita lihat dalam wabah virus corona ini melanda semua negara, pandemi. Coba lihat negara-negara yang dikatakan negara yang maju, adidikja. Kita lihat seperti Amerika Serikat, kemajuan teknologi yang begitu luar biasa, teknologi kedokteran, teknologi medis, pengobatan,
Tetapi kekasih Tuhan, lihat, manusia itu terbatas. Sekian ratusan ribu kekasih Tuhan yang positif terkena wabah virus corona ini. Dan yang tewas pun puluhan ribu saudara yang tewas. Lihat, negara yang dikatakan maju tidak sanggup untuk mengatasinya. Sampai peti mati berjejer-jejer. Dan lihat, warga-warga tidak berani menerima jenazah anggota keluarganya yang tewas, yang meninggal karena virus corona ini. Mereka takut ketularan, sehingga akhirnya karena begitu banyaknya disediakan pulau untuk memakamkan korban-korban virus corona ini. Dan diberi kode, nanti ke depan kondusif, maka keluarga bisa mengambil jenazah anggota keluarganya. Kekasih Tuhan, lihat, manusia terbatas. Apa yang disombongkan manusia? Di sini kita masih hidup di dunia, kita menghadapi tantangan-tantangan. Maka di sini kita membutuhkan anugerah Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita akan mempelajari tentang kebenaran anugerah ini di dalam surat Efesus. Kalau kita menyimak, menelisik surat Efesus ini, maka kita melihat Rasul Paulus mengajarkan tentang anugerah itu. Ada 3 bentuk anugerah di dalam kehidupan kita yang diajarkan oleh firman Tuhan. Yang pertama, duduk di dalam anugerah. Maksudnya duduk di dalam anugerah ini, posisi kita, kedudukan kita, tempat kita sekarang ini. Kita sekarang ini sebagai anak Allah, umat Tuhan. Kita ada dalam kerajaannya Allah, kerajaan Bapa surgawi. Kekasih Tuhan, posisi kita ini sebagai anak Tuhan, anak Allah, itu adalah anugerah Tuhan. Di dalam Efesus yang sudah kita baca, Efesus pasal 2 ayat 7 sampai dengan 10, kita lihat, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kekasih Tuhan, lihat di sini, kekayaan kasih karunia Tuhan, kekayaan kasih karunia Tuhan, kekayaan itu sangat-sangat jelas, sampai begitu rupa dipertegas, yang melimpah-limpah sesuai dengan, lihat, tambah lagi begitu dalam sesuai dengan kebaikannya Tuhan. Betapa Tuhan itu sangat baik dan sangat baik. Kebaikannya di dalam Kristus Yesus. Kekasih Tuhan, kita sekarang bisa menjadi umat Allah, anak Allah, sesuai dengan Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita yang menerima Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah, kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa. Itu sebabnya kita harus paham sedalam-dalamnya, jangan gagal paham. Sangat memprihatinkan kalau kita melihat, kekasih Tuhan, ada beberapa orang karena materi, karena kekhawatiran, karena kekayaan, karena kehormatan, karena pernikahan, dan karena tawaran-tawaran yang ada. Mungkin juga ada yang kecewa dengan
Ya, hamba-hamba Tuhan mungkin kecewa dengan orang Kristen, mungkin kecewa dengan beberapa orang aktivis-aktivis gereja nih, kecewa, akhirnya meninggalkan Yesus Kristus, dan lebih fatal lagi menjual Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, kita harus paham benar bahwa kita ini diselamatkan semata-mata anugerah Tuhan. Siapa kita ini? Harusnya kita mendapat hukuman di neraka yang sama mengerikan itu, api yang tidak pernah padam, ulat-ulat yang tidak pernah mati, cacing-cacing yang tidak pernah mati. Jangan kita menjadi sombong. Kalau kita memperhatikan dalam Yesaya pasal 14 ayat 11, Raja Babel karena sombong, berfoya-foya, bersenang-senang dengan dosanya, ketika mati, lihat, dia masuk ke alam maut, neraka itu. Kita memperhatikan ranjangnya dari ulat-ulat, selimutnya dari cacing-cacing. Coba, apakah kita mau tempat yang demikian, bahkan selama-lamanya, siksaan selama-lamanya? Itu sebabnya, kekasih Tuhan, betapa kita paham sepaham-pahamnya, keselamatan itu sangat mahal, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada dalam dunia ini, karena kita ditebus dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, darah yang lebih mahal dari emas, mata, dan perak. Lihat, darah yang tidak bercacat celah, darah yang tidak bernoda, darah itu tercurah untuk menghapus dosa kita. Dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, lihat, sekalipun dosamu, bahkan lihat firman Tuhan katakan, mari kita berperkara, mari kita berperkara. Sekalipun dosamu merah kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kekasih Tuhan, seberat apapun dosa saudara, sefatal apapun dosa saudara, kalau saudara mau datang kepada Yesus Kristus, darah yang suci itu, darah yang mahal, darah yang tak bernoda, tak bercacat celah, itu tercurah. Seberat apapun dosa saudara, lihat, inilah mujizat Tuhan, pengampunan dosa, pengampunan dosa. Kekasih Tuhan, kita hidup di dunia ini dari sejak Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Kita semua ada di dalam dosa. Demikian juga perbuatan-perbuatan kita semasa hidup kita ini. Kita adalah orang berdosa. Kita perlu anugerah Tuhan. Disinilah dengan kita percaya, terima Yesus Kristus dalam hati kita, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita mendapat anugerah Tuhan, pengampunan dosa. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus. Itu adalah anugerah Tuhan. Sedangkan peran perbuatan baik juga penting. Dalam Galatia pasal 6, hukum Kristus, hendaklah kita saling tolong-menolong. Bahkan dikatakan selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Kita menabur, kita akan menuai. Kekasih Tuhan, di sini keselamatan itu tidak bisa dibandingkan apapun. Sekalipun kita di dalam pekerjaan Tuhan, tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar, keselamatan jiwa. Di dalam Yesus kita mendapat jaminan yang pasti, hidup kekal di surga. Dan surga Yesus adalah surga yang suci, kudus, penuh kebahagiaan sampai selama-lamanya. Saya bangga dengan surganya Yesus, surga yang suci, kudus. Kekasih Tuhan, kita mempunyai posisi sebagai anak Allah, umat Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Jangan disia-siakan. Komitmen apapun yang terjadi dalam hidup ini, komitmen apapun, sekalipun kita harus menghadapi kerugian, kita difitnah, kita sudah hidup benar, kita hidup genah, tetapi masih disusahkan orang, dirugikan orang,
diejek oleh orang. Saudara, berbahagialah, karena Yesus Kristus mengatakan kalau saudara harus menderita yang seharusnya tidak saudara tanggung, itu suatu kebahagiaan. Tapi penderitaan bukan karena dosa, melainkan penderitaan karena saudara yang sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam Yesus Kristus, karena mengikuti Yesus Kristus, maka itu adalah salib. Di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Yesus Kristus mengatakan dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikuti aku menyangkal diri maksudnya keinginan mata yang negatif, keinginan daging yang negatif, keangkuhan hidup yang negatif ini, gengsi yang negatif ini harus mau bayar harga. Kemudian pikul salibnya masing-masing. Salibnya, setiap kita punya salib, tapi bukan salib karena berbuat dosa. Itu harus bertobat, harus minta ampun, harus datang kepada Tuhan. Pikul salibnya. Kita kalau ikut Yesus, kita diejek, kita mengalami penderitaan duniawi ini, kita mengalami banyak hal-hal yang seharusnya tidak kita tanggung karena kita sudah hidup sesuai firman Tuhan. Maka itu salib, saudara. Bahkan dikatakan setiap hari. Jangan kecewa, kekasih Tuhan, di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Saya memperhatikan ada beberapa orang yang sudah mengalami salib, tetapi kecewa. Saya katakan kepada kekasih Tuhan, di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan menyatakan diri dengan kita di dalam komitmen. Apapun yang terjadi, tetap ikut Yesus. Nah ini, tetap mantap di dalam Yesus. Inilah yang dikatakan Yesus di dalam kita menjalani kehidupan ini. Semua manusia di dalam dunia ini adalah manusia yang berdosa, dan semua manusia menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya. Siapapun dia, apapun keberadaan dirinya di dalam seluruh kehidupannya, semua manusia mempunyai masalah dalam kehidupan ini. Kekasih Tuhan, tetapi bagi kita yang beriman kepada Yesus, beda. Kita punya Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah mengalahkan kematian itu. Dia hidup, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia akan datang untuk kedua kalinya untuk menjemput mereka, umat Tuhan yang hidup di dalam komitmen, di dalam kekudusan, kesetiaan, kasihnya kepada Tuhan. Ini kekasih Tuhan, di balik salib ada kemuliaan Tuhan. Kita harus tetap punya tekad, apapun terjadi, hidup ini hanya fana. Kita harus memikirkan kekekalan yang jauh. Jangan sampai kita masuk di dalam neraka, di mana kita dibakar api, dimakan ulat, cacing-cacing selama-lamanya. Itu sebabnya jangan kita bermain-main dengan dosa di dalam hidup ini. Kekasih Tuhan, kemudian kita yang perhatikan yang berikutnya, berjalan di dalam anugerah. Berjalan di dalam anugerah. Kita membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 15. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh.
penuh dengan Roh Kudus. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoralah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Kekasih Tuhan, kita ini masih hidup di dunia, bukan di awan-awan. Di dalam dinamika hidup ini kita menghadapi tantangan, kesulitan, kesukaran, bahkan godaan-godaan, tawaran yang menggiurkan, kenikmatan-kenikmatan duniawi yang hanya sesaat. Kekasih Tuhan, di sini kita menjalani kehidupan ini. Menjalani itu maksud berjalan dalam anugerah. Kita menjalani kehidupan di tengah-tengah lingkungan yang berdosa ini. Demikian juga di dalam keterbatasan kita ini. Sebagai manusia yang fana. Kekasih Tuhan, disinilah kita butuh Tuhan. Coba, siapa yang tidak butuh Tuhan dalam hidup ini? Tantangan yang begitu besar, wabah virus corona saja kita lihat. Secanggihnya manusia tetap terbatas. Kekasih Tuhan, bukankah kita sangat membutuhkan Tuhan? Bukankah kita sangat membutuhkan Tuhan? Membutuhkan anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Di sini, untuk kita menjalani kehidupan kesucian tidak mungkin dengan kekuatan kita. Kalau kita bisa hidup suci, bertapa, menyiksa tubuh ini, atau kita berbuat kebaikan-kebaikan, ingat, kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Itu anugerah Tuhan. Kita yang tidak layak dilayakkan. Sedangkan perbuatan baik bukan untuk menerima keselamatan, tapi perbuatan baik itu sangat penting. Itu hukum Kristus. Bahkan ditegaskan dalam Galatia, jangan sesat, jangan sesat. Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur akan dituai. Kesempatan yang ada selagi kita masih hidup, kita menabur kebaikan, supaya kita menuai. Perbuatan baik dalam iman Kristen itu sebagai buah iman. Iman yang hidup itu pasti berbuah. Itu yang dikatakan oleh Yakobus, bukan iman tambah perbuatan. Kalau iman tambah perbuatan jadi bidat, percaya Yesus tidak cukup, harus begini, harus begitu, jadi bidat. Kita diselamatkan oleh iman kepada Yesus. Itu sangat prinsipil di dalam doktrin Alkitab. Sedangkan perbuatan baik penting juga, tapi itu sebagai buah iman. Iman yang hidup itu pasti berbuah. Pasti berbuah. Ya, Yakobus katakan, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Yakobus katakan apa? Iman itu akan ditunjukkan dengan perbuatan. Tetapi maksudnya bukan iman tidak cukup. Iman itu kalau iman yang hidup, ingat Amsal pasal 4 ayat 23, hati ini jagalah dengan segala kewaspadaan, karena dari situ memancar kehidupan. Kalau hatinya tidak beres, pancarannya pasti tidak beres. Tetapi kalau dia terima Yesus, lahir baru, di dalam hatinya ada benih ilahi, maka iman yang hidup, lahir baru, pasti dia menjadi manusia baru. Karena hati diciptakan itu sudah dari sononya, pabriknya Tuhan, memancar. Jadi kalau dia beriman lahir baru dalam Yesus, pasti mengecewakan dalam hidup sehari-hari sebagai manusia baru. Pasti termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Ini saudara. Jadi karena kita masih hidup di dunia ini, tantangan yang begitu sedemikian rupa. Apalagi di balik dunia ini ada alam roh, di mana iblis sedang merajalela, sebagaimana dikatakan Rasul Petrus, seperti singa yang mengaum-ngaum, melulur setiap orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dengan iman yang teguh. Itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Nah, di sini kekasih Tuhan, kita dimampukan untuk hidup dalam kesucian ini adalah kemurahan Tuhan, tidak bisa dan kekuatan kita. Perbuatan baik itu sebagai buah iman,
sebagai bukti iman. Kalau iman yang betul itu pasti terbukti dalam hidup sehari-hari. Sebagai apa? Ucapan syukur karena mujizat keselamatan yang kita peroleh, kita berbuat baik. Dan sebagai apa? Ibadah juga. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian juga Yakobus pasal 1. Kekasih Tuhan, di sini kita di dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Efesus pasal 2 ayat 7 sampai dan 10 kita sudah baca, kita diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik dari Tuhan. Ini. Jadi, seorang yang lahir baru menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Pasti termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Di dalam Yakobus itu sangat jelas dalam bahasa aslinya, iman yang betul itu akan termanifestasi dalam hidup sehari-hari. Kalau itu tidak mengejawanti dalam hidup sehari-hari, itu berarti iman yang mati. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan supaya kita hidup dengan takut akan Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena yang kita hadapi bukan dunia nyata ini, di baliknya juga ada alam roh di mana iblis terorganisir. Maka kita perlu di sini dikatakan supaya kita hidup di dalam Roh Kudus. Bahkan dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Kalau saudara memperhatikan di dalam ayat ini, supaya kita benar-benar bijaksana, ya, menjalani hidup ini dengan arif dan diberikan awasan. Pergunakan waktu yang ada ini dalam perjalanan hidup saudara. Hari-hari ini adalah jahat. Diberikan awasan, hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk kita mengetahui kehendak Tuhan, firman Tuhan. Jangan ribet, jangan terlalu banyak ya teoritis. Firman Tuhan itu kehendak Tuhan. Firman Tuhan ini lengkap, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Sekalipun mendengar suara Tuhan, itu pun tetap sesuai firman Tuhan. Jangan sampai orang mengatakan, oh saya dengar suara Tuhan, ya, temannya mengatakan, tapi kan tidak sesuai firman Tuhan. Amin, saya tetap aminkan firman Tuhan, tapi berhubung saya dengar suara Tuhan, bagaimana? Ada persekutuan yang mengatakan demikian, dipimpin seorang rohaniwan yang keluar dari kebenaran firman Tuhan ini. Berhubung saya dengar suara Tuhan, ya bagaimana? Kekasih Tuhan, firman Tuhan ini sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Setiap keputusan, setiap suara Tuhan yang dikatakan suara Tuhan, baik itu audible maupun di dalam hati, dorongan-dorongan hati ini, itu harus diuji berdasarkan firman Tuhan. Dan itu mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Karena firman Tuhan ini sempurna, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Itu sebabnya segala sesuatu yang tidak sesuai firman Tuhan harus kita tolak, harus kita berkata tidak. Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik, penuh Roh Kudus. Ketika Yesus dicobai, iblis pun memakai firman Tuhan, tapi iblis memutar firman Tuhan. Itu sebabnya kekasih Tuhan, dikatakan kita harus penuh Roh Kudus. Nah, supaya kita penuh suasana rohani, penuh roh, kekasih Tuhan di sini, Rasul Paulus mengajarkan supaya kita selalu menaikkan mazmur, hidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati saudara. Ucapanlah syukur, ucapkan syukur, lihat, atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini kepada Allah dan Bapa kita. Dan dikatakan supaya kita hidup dengan penuh kerendahan hati, ya, takut akan Kristus. Disinilah kekasih Tuhan, kita dimampukan dalam menjalani kehidupan yang kudus dengan kita senantiasa datang kepada Tuhan, memuji Tuhan,
memuliakan Tuhan. Sebagai perbandingan, Yesus mengajarkan tentang pokok anggur dan carang-carang. Pokok anggur adalah Yesus, carang-carang adalah kita. Sebagaimana carang-carang melekat pada pokok anggur, menyerap zat-zat itu dan berbuah menjadi berkat. Demikian juga kita melekat kepada Yesus di dalam hidup sehari-hari ini, hidup dalam kehendak Tuhan. Kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus, berdoa di dalam Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Kekasih Tuhan, disinilah kita menyerap kesucian Tuhan, kita menyerap kekuatan Tuhan. Kita dimampukan oleh anugerah Tuhan hidup di dalam kesucian Tuhan. Dengan demikian kita tidak menjadi sombong. Tidak ada seorang pun bisa menyombongkan diri, saya masuk surga karena saya sudah berbuat baik, saya masuk surga karena saya sudah bertapa di gua, hidup suci. Tidak bisa seorang manusia hidup suci itu, karena manusia sudah jatuh dalam dosa. Hidup suci adalah anugerah Tuhan. Kita dimampukan dengan banyak bersekutu di bawah kaki Tuhan. Disitulah kita menyerap kesucian Tuhan, kekuatan Tuhan, sehingga oleh anugerah Tuhan kita dimampukan hidup kudus. Beberapa orang salah paham terhadap kebenaran ini. Ya lakukanlah, jangan tunggu Tuhan, lakukanlah. Memang betul, kita mendengar firman Tuhan, merenungkan, dan penting melakukan sebagaimana Yakobus katakan. Lakukanlah firman Tuhan itu. Dalam situasi kondisi apapun, tetap komitmen melakukan firman Tuhan, ngelakoni firman Tuhan. Ini kasih Tuhan. Tetapi karena manusia itu terbatas, dicontohkan di dalam Alkitab orang-orang kuat, Simpson, Daud, Salomo jatuh di dalam dosa. Maka di sini betapa pentingnya iman kita kepada Yesus. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, lawanlah dengan iman yang teguh. Nah, seorang yang beriman, dia akan datang di bawah kaki Tuhan, melekat kepada Tuhan. Harapannya adalah Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Yang terakhir, berdiri dalam anugerah. Kita membaca di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6, kita lihat tentang perlengkapan rohani, ayat 10 sampai dengan ayat 15. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintahnya iblis, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari jahat itu, hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kekasih Tuhan, lihat di sini, kita bisa berdiri mantap, punya iman yang kuat di dalam Yesus. Itu pun anugerah Tuhan. Di sini jangan salah paham. Bukan kemudian kita dengan kekuatan diri kita sendiri. Kita harus dengan kekuatan keberadaan diri kita ini, tanggung jawab kita, iman. Tetap katakan yakin di dalam Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan, kita ini masih hidup di dunia. Tawaran-tawaran, godaan-godaan, kenikmatan-kenikmatan duniawi. Lihat beberapa orang jatuh dalam dosa hanya untuk kenikmatan berapa menit saja, tapi malunya sampai anak cucu. Itu kenyataan-kenyataan yang ada. Kekasih Tuhan, itu sebabnya kita membutuhkan anugerah Tuhan. Kita mempunyai iman yang kuat mantap, itu pun karena anugerah Tuhan, bukan dan kekuatan kita. Tidak bisa. Itu kesombongan. Kalau seorang punya karunia, umpamanya karunia kesembuhan, saya punya karunia kesembuhan, jadi sombong, saudara. Kekasih Tuhan, di sini kita perlu datang kepada Tuhan.
Dan datang kepada Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita memakai perlengkapan senjata rohani yang dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ini. Saudara bisa baca ya sampai dengan ayat 20. Kalau saya memperhatikan ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam Roh Kudus, dan berjaga-jagalah dalam doamu. Berjaga-jaga, awas, waspada, ya serius dengan doa yang excellent, bukan asal-asalan, bukan karena ada waktu. Jaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Lihat, setiap orang kudus, setiap kita umat Tuhan, kita harus tekun di dalam doa. Dengan berdoa sungguh-sungguh, jangan sampai berhenti. Dan itu menjadi hal yang sangat penting dalam hidup kita. Sebagaimana Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Supaya apa? Apakah supaya sukses? Tidak, supaya dapat berdoa. Sepenting apapun dalam hidup saudara, apa yang paling penting dalam hidup saudara? Adakah yang bisa mengalahkan pentingnya kehidupan doa? Itu sebabnya kebenaran ini mengajarkan, dalam keadaan apapun, doa itu tidak bisa ditawar-tawar. Sangat prinsip dan sangat mendasar persekutuan kita dan Tuhan. Nah, disinilah saudara, dalam persekutuan kita di dalam Tuhan dikatakan berdoalah di dalam Roh, dan berjaga-jagalah, jangan sampai padam. Dengan permohonan bahkan dikatakan tak putus-putusnya. Hidup ini hanya fana, saudara. Mau kapan kita mau berdoa sungguh-sungguh kalau tidak sekarang ini? Mari kekasih Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan. Dengan demikian kita tidak bisa menjadi sombong. Jangan sampai kita katakan saya masuk surga karena jasa-jasa saya, karena saya sudah berbuat baik. No, saudara. Kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, hidup di lingkungan berdosa. Kita sangat butuh anugerah Tuhan, dan kita perlu untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Dan itu yang sangat penting, sangat mutlak, tidak bisa ditawar-tawar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan, bahwa kami tahu kami masih hidup di dunia dengan tantangan-tantangan yang begitu sekian banyak, dan kami manusia terbatas, banyak kekurangan. Kami menghadapi sakit penyakit di dunia ini, bahkan wabah. Kami manusia berdosa, kami penuh keterbatasan, kami penuh dengan kelemahan. Tetapi puji Tuhan, Yesus Kristus sudah menanggung dosa kami. Seberat apapun, puji Tuhan, Yesus sudah menanggung kelemahan kami. Dan puji Tuhan, Yesus Kristus sudah menanggung sakit penyakit kami. Kami mau datang, dan itu sangat prinsipil dalam hidup kami. Kami bertekun di dalam persekutuan kami dengan Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan. Berkati para pendengar radio Sangkakala Tuhan. Sekarang ini setiap pribadi yang mendengar radio Sangkakala, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Demikian juga radio Sangkakala, Tuhan memberkati juga. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Tuhanlah yang berdaulat, kami hanyalah hamba Tuhan. Kami memohon sebagai anak Allah, sebagai umat Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara Indonesia ini. Tuhan, kami mohon supaya wabah virus corona ini bisa Tuhan diputuskan. Tuhan yang berdaulat, kami memohon belas kasihan Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.